Yesus, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat setiap mujizat yang kami alami. Betapa baiknya Tuhan Yesus bagi kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kerinduan kami pagi ini adalah kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kami ingin mendahulukan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Hadirlah dalam ibadah doa, penjaga menara pagi ini, mengurapi setiap kami, menghidupkan setiap doa yang kami naikkan, sehingga apa yang kami bawa kepada Engkau berkenan mendapatkan jawaban Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saudara-saudara kami yang terhalang dengan berbagai keadaan sehingga belum terkoneksi pagi ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bantu mereka, biar bersama-sama kami datang kepada Engkau, mempersembahkan pujian penyembahan kami, dan mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, kami siap memulai ibadah doa pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Kami ingin menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Menikmati Engkau, mengalami Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan,
menghayati Engkau lebih dalam hidup kami. Di tengah-tengah banyak hal yang harus kami fokuskan, pikirkan, pertimbangkan. Tapi ketika kami menempatkan Engkau, kami yakin Tuhan, ada solusi Tuhan yang terbaik, terulur bagi kami. Kami tidak fokus kepada masalah yang sedang kami alami. Menit-menit yang indah, waktu yang indah, kami belajar untuk fokus kepada pimpinan Tuhan. Karena itu kami bawa apa yang ada pada kami. Pujian kami, penyembahan kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu persembahan kami. Haleluya. Oh Tuhan, persembahan ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini yang kami bawa padamu ya Tuhan. Semua yang kami pandang terbaik,
belajar untuk mempersembahkannya kepadamu ya. Walau kadang-kadang masih jauh dari kesempurnaan, tapi ini rindu kami pagi ini Bapa. Biar Yesus yang disenangkan, biar namamu yang disenangkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terhadap apapun tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menopangku senantiasa, seperti tiap awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu
terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Haleluya. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Haleluya. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat penjagaan Tuhan yang begitu hebat bagi kami. Sedemikian luar biasanya Tuhan menjaga kami di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak nyaman bagi kami, ketidaknormalan ini. Tapi kami bersyukur Tuhan bawa kami sehingga kami bisa menikmati semua yang terbaik di dalam Yesus bagi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatu yang kami alami, mengajarkan kami arti kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di
janji-Mu, kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku, haleluya. Besar setiamu, kesetiaanku akan terbukti. Aku bukan sekedar memberikan janji kepada Tuhan, aku bukan sekedar menyerukan hari datang kepadaku yang berlebih lesu berbeban berat. Engkau mengatakan pada waktu Engkau sudah ada di dunia, Aku bersama-sama dengan manusia merasakan betapa penderitaan manusia dengan kasih-Mu yang tulus. Engkau mau menolong kami, mau membebaskan kami, akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu Bapa, kami berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan satu dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya bahwa ada pesan khusus Tuhan bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu di dalam doa nanti dengan kasih Kristus. Ibu Mimi akan pimpin doa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Banyak hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau telah bangunkan kami pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau bangunkan kami ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan pada pagi ini ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah meninggikan Engkau, kami telah menyenangkan hati ya Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatu ya Tuhan, Tuhan Yesus kami mencari Engkau dulu ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada tertulis di dalam kitab ya Tuhan, janji-janji-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mulai segala sesuatu, kami serahkan semuanya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar nasihat daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang telah Kau pakai ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki kami hidup hari ini, apa yang rencana-Mu ya Tuhan, biarlah sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan hati pikiran kami, sucikan perbuatan kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah hidup kami hari ini berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami akan hidup diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Yeremia pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 serta ayat yang ke-12. Yeremia pasal 42 ayat 10 berkata demikian. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 12. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat yang diberikan Tuhan, firman Allah yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka menjadi takut. Kenapa mereka menjadi takut? Walaupun mereka punya Allah yang hebat, mereka punya Tuhan yang perkasa, penjaga yang setia, tetapi menjalani kehidupan ada titik-titik tertentu yang membuat orang bisa menjadi takut, yang membuat bangsa ini menjadi khawatir. Kalau kita cermati dalam setiap perjalanan hidup kita, sebagian besar ketakutan kita, kekhawatiran itu terjadi dalam hidup ini bukan serta-merta terjadi secara tiba-tiba, ada latar belakangnya. Dan sebagian besar karena kesalahan-kesalahan kita. Baik kesalahan di dalam berucap, baik di dalam kesalahan bertingkah laku. Nah, itu sebabnya kita belajar daripada bangsa Israel ini. Kenapa tiba-tiba mereka jadi takut? Sehingga kemudian firman ini datang kepada mereka. Kita tahu bahwa akibat dari kemunduran rohani, penyembahan kepada Allah lain, menyebabkan bangsa Israel, bahkan sekarang Yehuda, sedang dikalahkan dan ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu. Nabi Yeremia yang sudah diikat, dibebaskan oleh Nebukadnezar melalui Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Lalu kemudian Yeremia boleh tinggal di mana saja. Bahkan dia diberikan bekal dan hadiah. Ya, luar biasa sekali. Jadi di tengah-tengah orang Israel sedang takut, seorang hamba Allah, hamba Tuhan, yang tetap setia berpegang kepada janji Tuhan, justru dia dapat apresiasi. Itu tercatat di dalam Yeremia pasal 40 ayat 5 dan 6. Bagaimana hamba Tuhan ini nggak takut. Semua orang sekelilingnya yang dijanjikan fasilitas Allah itu jadi takut, tapi dia nggak takut. Kenapa dia nggak takut? Karena dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah, ketakutan ini dialami oleh bangsa Israel karena ulah mereka sendiri. Selain mereka sudah bergeser jauh daripada kehendak Tuhan, ada satu hal yang terjadi dan sejarah mengungkapkan itu. Di dalam pasal yang 41 ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan di sana bagaimana Gedalia bin Ahikam, dia diangkat Nebukadnezar untuk menjadi gubernur atas orang-orang Yehuda yang masih tertinggal. Dan Yeremia tinggal bersamanya. Setelah dia mendapat apresiasi daripada Nebukadnezar melalui Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, dia dapat hadiah. Dan silakan dia bebas memilih, dia mau tinggal sama siapa silakan. Lalu kemudian Gedalia ini diangkat untuk menjadi gubernur.
bagi orang-orang Yehuda yang masih tertinggal. Dan Yeremia tinggal dengan dia. Tapi ada masalah yang baru muncul ketika ada masalah yang tiba-tiba terjadi. Firman Allah cerita bahwa Ismail bin Netanya, dia datang dan dia membunuh Gedalia ini. Dan setelah dia bunuh, dia kemudian mengajak bangsa ini untuk lari ke Amon. Tapi bangsa ini tidak mau mengikuti dia. Lalu kemudian singkat cerita, keadaan berbalik seketika. Yohanan bin Kaira, dia kemudian menyerang Ismail, tetapi Ismail sudah lari ke Amon. Keadaan yang kacau balau ini kemudian menimbulkan kekhawatiran. Wah, Gedalia kan orang pilihannya Nebukadnezar. Dia sudah dibunuh. Kita bakal dimarah lagi sama Nebukadnezar. Kekhawatiran datang bercampur adukan sehingga mereka menjadi sangat takut. Dan ketika mereka menjadi takut, Yohanan ini kemudian mengajak untuk orang-orang Israel, mereka lari ke Mesir. Keadaan yang sudah terjadi sedemikian rupa menimbulkan ketakutan bagi mereka. Tadi mereka cukup nyaman walaupun sebagian besar orang-orang pintar, orang-orang bijak sudah dibawa ke pembuangan, tapi masih ada sisa. Nah, sisa ini mau digembalakan. Tetapi akibat kesalahan mereka, sekarang mereka menjadi orang-orang yang lebih takut lagi kepada Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar mendengar peristiwa bahwa Gedalia, gubernur yang ditempatkan itu, dibunuh, maka dia akan menjadi marah. Inilah penyebab orang Israel jadi takut. Dan di bawah saran daripada Yohanan, mereka ingin lari ke Mesir. Waktu mereka ingin lari ke Mesir, firman Tuhan datang kepada mereka. Tapi lucunya di sini adalah sebelum mereka lari, memang mereka sudah punya rencana yang mantap. Tapi mereka datang mampir ke Yeremia, mereka bertanya kepada Yeremia. Sebenarnya sebelum Yeremia menjawab berdasarkan firman Allah, mereka sudah punya kemantapan untuk berlari kepada Mesir. Nah, ini yang seringkali terjadi bagi kita. Kita sudah punya rencana yang begitu matang bagi kita, lalu kita iseng bertanya lagi. Sehingga ketika jawaban Tuhan bertolak dengan rencana kita, kita marah. Dan kita berkata kayaknya Tuhan gak kehendaki dah. Akhirnya kita mulai pakai akal-akalnya kita ini. Itu yang sering kali terjadi. Dan perkara inilah yang menyebabkan ketakutan sangat kepada bangsa Israel. Tapi kita melihat di sini dalam kondisi yang sulit. Tapi mereka masih mau datang kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah punya perencanaan yang jauh lebih baik menurut akal pemikiran mereka, yaitu lari ke Mesir. Hitung-hitungan mereka akan mendapat ketenangan, mereka akan ditolong, mereka akan dapat perlindungan. Tapi ternyata firman Tuhan berbeda dengan apa yang mereka mau. Memang kita punya Tuhan yang luar biasa karena Dia Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat yang ke-7 pasal 42 kitab Yeremia dikatakan, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Kenapa ditunggu sampai 10 hari? Untuk memantapkan orang-orang ini. Sebenarnya mereka itu bertanya sungguh-sungguh enggak? Kalau tanya sungguh-sungguh sama Tuhan berapapun harinya, menanti sampai jawaban Tuhan diberikan. Dan ternyata benar, walaupun sudah 10 hari, baru kemudian jawaban didatangkan kepada mereka, ternyata mereka punya keputusan.
sudah berbeda dengan maunya Tuhan. Maka saya katakan tadi bahwa mereka hanya ingin bertanya, iseng saja, hanya sebagai simbol. Mereka tidak mengharapkan jawaban Tuhan sesungguhnya. Ataupun kalau mereka mengharapkan jawaban, kiranya jawaban Tuhan itu sesuai dengan rencana mereka. Nah, ini yang salah. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada mereka. Pesan ini cukup keras. Kenapa saya katakan cukup keras? Karena pesan yang diberikan yang pertama sudah berbeda dengan apa yang ada dalam perencanaan mereka. Lalu yang kedua, ada penekanan-penekanan daripada penyampaian Yeremia ini yang membuat mereka menjadi lebih takut. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, "Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana." Ayat 17, "Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka." Jadi ini pesan Tuhan yang sangat keras bagi bangsa Israel ini, khususnya Yehuda. Jadi kita lihat bahwa dalam kondisi seperti ini menyebabkan mereka, wah, tahu begitu gak usah tanya. Kalau misalnya kebenaran seperti ini akan kita terima, ngapain kita beribadah pada Tuhan? Ngapain kita ikut sertakan Tuhan? Sudah jelas-jelas kok. Mereka lupa bahwa rencana Allah itu lebih baik, jauh lebih baik daripada rencana mereka. Tuhan tolong supaya menghadapi situasi sulit kita ini tidak membuat kita ragu dengan Tuhan. Karena kalaupun jawaban Tuhan berkata tidak, dan itu berlawanan dengan apa yang sudah kita iakan, ikutin saja. Sebab di balik semua itu akan jauh lebih baik daripada mengikuti rencana kita. Amin. Haleluya. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir walaupun mereka punya Allah yang besar. Kenapa? Karena ulah dari sesama mereka. Dan kadang-kadang ini juga merupakan alasan bagi kita. Kita sudah memilih jalan terbaik, tiba-tiba ada salah satu di antara ring satunya kita berubah pemikiran. Dia melakukan tindakan yang konyol. Lalu mentang-mentang dia lakukan tindakan yang konyol, kita mau ikut-ikutan lebih konyol lagi. Kita sudah berharap sungguh kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tapi ada salah seorang di antara kita tiba-tiba berubah haluan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada Allah lain. Percaya kepada pertolongan Mesir, percaya kepada pertolongan dunia ini. Lalu kemudian kita berpikir, dia yang tadinya kuat, tapi kemudian berubah haluan. Wah, sepertinya Tuhan kehendaki. Ingat, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memutuskan sesuatu, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang harus kita junjung tinggi. Kemanapun kita pergi, berpegang padanya. Sebab tidak akan kalah dengan semua alasan-alasan lainnya. Firman Allah lebih unggul daripada pertimbangan kita, pemikiran kita. Maka kalau ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman, bisa dipastikan itu bukan dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita taruh dalam hati kita, supaya kita jangan bingung. Ya, kebingungan bisa saja terjadi karena faktor-faktor kecil.
Apalagi ketika kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar firman Allah bahwa seorang seperti Daud saja, dia bisa salah mengambil langkah. Dan waktu dia sudah salah mengambil langkah, dia tidak akan berubah. Sampai kepada firman diberitakan, baru dia berubah. Kalau tidak ada Nathan yang datang untuk memberitakan kabar baik itu, Daud tidak akan nyadar. Dia tidak akan tahu bahwa dia sudah salah. Memang dia tahu dia salah. Tetapi pekerjaan iblis yang besar itu kemudian membuat dia seakan-akan menjadi orang yang kehilangan kepekaan. Tahu sudah salah, tapi tidak tahu solusinya untuk kembali datang kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur dalam kesalahan-kesalahan kita, dalam ketakutan kita, kesalahan yang menimbulkan ketakutan, kesalahan yang kemudian menghadirkan kekhawatiran. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, tetapkan langkah kita untuk datang kepada Tuhan, bertanya lagi kepada Dia. Selalu ada jawaban Tuhan bagi kita. Tidak ada yang lebih unggul selain di dalam Yesus, jawaban di dalam Yesus. Karena itu sekali lagi, kalaupun kita sedang menghadapi sesuatu yang merupakan dilema bagi kita, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita ambil, keputusan seperti apa yang harus kita ambil, tetap datang kepada Tuhan. Ini orang Israel seperti itu. Walaupun mereka tahu Tuhan mereka Tuhan yang besar. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi orang-orang Israel. Bagaimana kita lihat dari sisi orang-orang yang memang aslinya Tuhan gak datang untuk mereka. Kalau kita lihat sejarah, kita lihat ada sebuah kisah di dalam Matius pasal 15 tentang seorang perempuan Kanaan. Sudah jelas-jelas Tuhan bukan datang untuk dia. Tapi dia pernah dengar bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang baik. Maka dia tetapkan dalam hatinya, aku pengen datang kepadanya. Orang Israel, Tuhan datang kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak percaya, Yesus membuka diri. Ayo, akan ada kesempatan buat kalian non-Yahudi ini, orang-orang Kanaan, diberikan kesempatan. Jadi wanita ini kemudian waktu dia dengar, wah, dia datang kepada Tuhan. Dia punya alasan yang kuat. Walaupun dia datang, ada pengujian Tuhan terhadap dirinya. Ini orang ikut saya, ikut-ikutan, atau benar ada hati yang haus akan aku. Karena tentunya, kenapa dia bisa datang kepada Tuhan? Karena dia sudah mendengar banyak bahwa Yesus melakukan perkara-perkara besar. Sehingga ketika dia punya masalah dalam kehidupannya, dikatakan bahwa anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita, maka dia tahu Yesus ada. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus melakukan perjalanan dan dia mampir, dia mengambil jalur lewat Tirus dan Sidon ini. Jadi wanita ini kemudian dia berpikir, oke lah kalau memang Yesus datang bukan untuk kami orang Kanaan ini, yang gak jadi masalah. Tapi pertanyaannya, ayat yang ke-21, ketika Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, artinya kalau Yesus datang bukan untuk kita, kenapa dia melewati jalur ini? Maka dia tangkap kesempatan itu. Haleluya. Kita juga harus memilih begitu. Ketika iblis datang semprot kita dan berkata, Yesus bukan datang untuk kamu, Yesus nggak mungkin menolong engkau lagi, engkau sudah terlalu banyak kesalahan, firman Allah sudah diperdengarkan tapi kamu keras hati, sekarang Yesus nggak mau dengar kamu lagi. Itu hanya perkataan setan. Yesus tidak pernah berkata demikian. Dia selalu datang untuk anak-anaknya, untuk mereka yang benar-benar serius untuk mendapatkan pertolongan di dalam Dia. Kalau kita lihat kisah ini,
Tantangannya banyak. Ya, pertama ayat 23 bilang Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, ini kadang-kadang kesempatan-kesempatan seperti ini membuat kita jadi ragu. Benar nggak ya Yesus mau tolong saya? Sebab waktu kita bertanya, Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sama dengan bangsa Israel waktu mereka datang. Mereka sudah punya alasan. Mereka datang kepada hamba Tuhan. Mereka tanya kepada hamba Tuhan. 10 hari kemudian baru ada jawaban Tuhan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena Yesus ingin menguji mereka. Sebenarnya mereka ini tulus enggak? Karena Yesus sudah tahu sebelum mereka datang pun mereka udah punya rencana kok. Rencananya udah matang. Pergi ke Mesir. Berlindung kepada dunia. Lalu sekarang mereka datang kepada saya. Ini hanya simbol, ngapain? Yesus nggak butuh kemunafikan. Yesus mau sekali kita berharap kepada dia, untuk selamanya kita pegang kepada dia. Walaupun situasi kadang-kadang membuat kita jadi tegang, khawatir, takut, tapi enggak, tetapi Yesus. Maka diceritakan kembali tentang perempuan Kanaan ini. Dia sudah pernah dengar tentang Tuhan. Dia putuskan dirinya, hanya Yesus yang bisa kudatangi. Maka walaupun ada kesulitan, Yesus sama sekali tidak menjawab. Murid-murid lalu kemudian datang kepada Yesus dan berkata, suruh orang ini pergi. Dia berteriak-teriak, dia ganggu perjalanan kita. Dia ganggu kebersamaan kita. Lalu kemudian Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan wanita ini terus datang kepada Tuhan. Sampai terakhir Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi seorang yang tahu persis pertolongan hanya datang dari Tuhan Allah Israel, dia akan tetap ngotot. Dan wanita ini bilang gak apa-apa. Ya. Anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak apa-apa aku dibilangin anjing. Dianjing-anjingin sekalipun no problem. Yang penting aku tahu sudah dari Yesus itu datang pertolongan satu-satunya. Maka dia tetap berharap. Sehingga firman Allah berkata, ayat 28 Matius pasal 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara-saudara, menghadapi pergumulan seperti apapun, pertanyaan hidup kadang-kadang cukup membingungkan kita. Sudah ikut Tuhan begini lama, tapi Tuhan belum jawab-jawab juga. Tetap percaya kepada Dia. Firman-Nya tidak pernah gagal. Kepastian satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Manusia mudah berubah, apalagi dunia. Tawaran Mesir ini kacau balau, kadang-kadang menjanjikan, tapi terjemahan lain berkata bahwa Mesir itu seperti fata morgana. Kelihatannya ada, tapi waktu kita datang nggak ada apa-apanya. Itulah Mesir. Tetapi di dalam Yesus, walaupun kelihatannya belum terbuka jalan, tetap konsisten percaya kepada Dia. Seperti wanita Sirofenesia ini. Datang ada tantangan, tetapi dia punya tekad bulat. Enggak, hanya Tuhan Yesus yang harus aku percaya. Maka firman Allah berkata, ibu, besar imanmu. Ya, mujizat kemudian terjadi bagi wanita Sirofenesia. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Pastikan hari ini ada kemenangan Tuhan bagi kita. Kalaupun masih kelihatan belum ada jawaban, jangan pernah terpikir dalam pikiran kita, apalagi nyimpan di hati, untuk lari kepada pertolongan yang lain, untuk lari kepada Mesir. Jangan. Tetapkan hati kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa. Iblis menggoncang kami. Dia berusaha dengan berbagai cara supaya kami mengikuti sarannya. Tapi kami tetapkan langkah kami pagi hari ini. Apapun yang terjadi, Yesus tetap nomor satu. Tidak ada pertolongan yang lain.
Pertolongan satu-satunya dan yang pasti itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar untuk tetap percaya kepadamu apapun situasi kami. Pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dalam hidup mereka, mengalami sakit penyakit. Ada di antara mereka yang kena COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Ibu Abed van der Krook. Jamah sembuhkan dia, pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa dalam nama Yesus, Ibu Teresia Nenloi disembuhkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Bayu dan keluarganya dijamah dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Kami berdoa bagi Ibu Lim Ming Chu yang juga bergumul untuk kesehatannya. Banyak sekali sakit yang dialaminya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar dia tetap percaya kepada Engkau. Dan kami tahu ada mujizat Allah terjadi baginya. Terima kasih. Berkat-Mu atas bangsa kami. Berkat-Mu atas kota di mana kami berada. Kami mengucap syukur dan kami berdoa semua yang mengikuti doa pagi ini lewat YouTube dan Facebook. Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa